Halo Ikimabar Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ikimabar Channel, channel yang memberikan informasi seputar food, home, and traveling, paling asik, paling jujur, dan juga paling terpercaya tentunya. Jalan-jalan virtual kita kali ini, kita ajak Ikimabar Lovers untuk menuju ke suatu tempat yang sudah tidak asing lagi dan terkenal sejagat Indonesia Raya. Lokasi persisnya berada di Jawa Timur, di kota Sidoarjo, yang mencakup beberapa desa yang awalnya itu semburan lumpurnya berada di desa Siring. Tentu lokasi ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, terutama bagi masyarakat Sidoarjo. Nama lokasi ini adalah Lumpur Lapindo, guys. Kita awali perjalanan kita dari Jalan Raya Gempol. Nah, depan ini adalah pertigaan seperti yang saya sebutkan tadi, Jalan Raya Surabaya Malang. Kalau kita ke kiri itu nanti ke kita saat ini berada di Jalan Surabaya Malang karena kita posisinya dari Pasuruan Kota, dari arah Pasuruan dan arah Malang, jadi kita dari selatan menuju ke utara. Akses pencapaian ke lokasi Lumpur Lapindo ini terbilang cukup mudah ya guys. Kalian bisa cari di Google Map Lumpur Lapindo, nanti akan ketemu petunjuk jalan menuju ke sana. Di samping itu, karena dari posisi dari Lumpur Lapindo ini berada di pinggir jalan Surabaya Malang, tepatnya di daerah Porong, dengan lebar jalan yang cukup lebar, kurang lebih 2 jalur ini 10 meter, satu jalurnya kurang lebih 6 meter. Jadi akses menuju ke sini itu mudah karena semua jenis kendaraan bisa lewat di jalan ini. Karena kita posisinya dari arah Pasuruan dan arah Malang, sebentar lagi kita akan putar balik untuk menuju ke tempat Lumpur Lapindo ini. Dari putar balik ini nggak jauh, kurang lebih 100 meter atau 150 meter kita akan nyampai di lokasi Lumpur Lapindo. Nah, itu di depan, tepat di sebelah kiri jalan itu ada petunjuk tulisan wisata Lumpur Lapindo. Kita langsung masuk saja sesuai dengan petunjuk arah yang telah disiapkan. Dan kita sudah masuk ke wilayah wisata Lumpur Lapindo, dan di depan itu ada orang yang nanti akan menaiki kita untuk membayar tiket. Jadi untuk tiket itu per orang 10.000 dan parkir dari mobil 10.000. Kalau sepeda motor 5.000 guys. Kita langsung masuk saja, kita disuruh ke atas menuju ke tempat parkir dari mobil ini. Bisa kita lihat sendiri di sebelah kiri ini adalah seperti dinding penahan atau retaining wall yang sudah dibangun semenjak dari lumpur ini mengeluarkan semburannya. Jalannya di sini tuh nggak seberapa lebar guys, hanya cukup untuk satu mobil, dan material jalannya masih berupa sirtu. Dan kita sudah sampai di tempat parkir mobil. Kita langsung turun ya. Ini dia tempat parkir mobil beserta sepeda motor. Nah, di sini nih sudah ada ojek-ojek atau guide dari wisata Lumpur Lapindo ini. Nah, ini adalah monumen yang dibuat oleh warga sekitar, yang intinya itu menerangkan bahwa tragedi Lumpur Lapindo ini dimulai tanggal 29 Mei tahun 2006. Saya mencoba untuk ke atas bagaimana sih situasi dari Lumpur Lapindo ini.
Jadi yang seperti saya sebutkan tadi itu, bapak-bapak dari guide-nya di sini ini, dia plus tukang ojek juga. Itu setiap tamu yang datang akan diterangkan kondisi dari lumpur lapindo ini. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri kondisi lumpur per hari ini guys, Maret tanggal 25 tahun 2021 ini. Nah, untuk menuju ke titik dari semburan itu, pihak dari guide dari lumpur lapindo ini mengajak saya untuk mendekati ke titik semburan lumpur lapindo ini. Nah, sekarang ini saya sudah berada di atas ojek guys, untuk menuju mendekati titik semburan. Seperti kalian lihat sendiri, ini jalannya masih seperti yang saya sebutkan tadi, materialnya dari sirtu, belum di aspal. Jadi kalau hujan itu ini akan becek. Ini kebetulan pas waktu saya lagi kesini lagi terang, jadi jalannya enak meskipun belum aspal guys. Sebelah kanan jalan itu, yang ada jalan itu adalah jalan yang tadi saya lewati, itu jalan raya Malang Surabaya. Jadi ketika saya berjalan di atas ini kelihatan dari bawah guys. Kalian bisa lihat sendiri kondisi antara jalan sama jalan yang di bawah itu Surabaya Malang sama jalan yang ada di lumpur lapindo ini. Ketinggiannya itu selisihnya, menurut informasi dari Bapak Rendra ini, ojek yang saya tumpang itu adalah 15 meter. Dan informasi dari Bapak ojek yang saya tumpangi ini, beliau ini rumahnya adalah salah satu yang terdampak di tempat wisata lumpur ini. Di sebelah kiri saya ini adalah itu merupakan penampungan dari semburan yang berada di titik itu, yang airnya sudah dialirkan menuju Kali Porong. Dan ini ada beberapa bagian itu yang kondisinya sudah kering, dan sebagian lagi masih ada airnya guys. Menurut informasi dari Bapak Rendra ini, itu area yang terdampak kurang lebih 1.200 hektar. Informasi menurut Bapak Rendra ini. Ada beberapa titik itu juga sekitar 820 hektar juga guys. Jadi kalau di total tadi, yang titik pertama itu 1.200 sama 820 ya, kurang lebih 2000 hektar ya kalau di total itu kurang lebih. Ini informasi menurut Bapak Rendra yang saya tumpangi ini ojeknya. Dan setidaknya ada 16 desa terdampak dari semburan lumpur lapindo ini. Kalian bisa lihat sendiri itu di tengah-tengah ada tiang listrik, yang kalian bisa membayangkan bahwa kalau kondisi normal tiang listrik itu tinggi. Nah, ini kelihatannya terlihat separuh guys. Itu yang agak miring itu di tengah, itu adalah bekas dari tiang listrik. Ini di sebelah kiri saya ini kondisi dari buangan semburan lumpur lapindo itu yang saat ini masih basah, masih banyak airnya. Jadi menurut informasi dari Bapak ojek ini nanti akan dibuang langsung ke Sungai Porong dengan menggunakan pompa. Sekarang langsung dipompa ke Sungai Porong. Nah, jadi Pulau Lusi di iya. Banyak terlancar ya.
Boten wonten iwake, Pak. Iwak mboten, Pak. Racun soalnya. Nggih, belerang kabeh, Pak. Belerang kan. Banyak belerang. Lumpur kan asin, Pak. Kadar garamnya tinggi. Oke. Sebelah kanan saya ini adalah pipa yang berfungsi untuk mengalirkan lumpur yang dikeluarkan dari dalam area lumpur ini menuju ke Sungai Porong. Itu awalnya dulu informasi dari Bapak supir ojek ini itu menggunakan pipa. Karena kondisi lumpur panas itu akhirnya banyak pipa besi guys ini ya. Pipanya yang bocor. Akhirnya saat ini diganti dengan pipa karet. Di sebelah kiri saya ini ada seperti peralatan perahu, kemudian ada tangki-tangki. Ini adalah untuk petugas yang melakukan penyedotan air dari area lumpur Lapindo ini menuju ke Sungai Porong. Jadi untuk pompa sedotnya itu berada di tengah-tengah itu guys. Ini sebelah kiri saya ini di tengah-tengahnya ada tempat pompa untuk memompa lumpur Lapindo ini menuju ke Sungai Porong. Dan di depan ini informasi dari Bapak ojek ini kiri saya ini adalah pondok yang dulu banyak santrinya dan masyhur di desa ini. Sekarang tinggal nama dan sudah direlokasi ke tempat lain di daerah Sidoarjo ini. Di sebelah kiri saya ini ada seperti peralatan perahu, kemudian ada tangki-tangki. Ini adalah untuk petugas yang melakukan penyedotan air dari area lumpur Lapindo ini menuju ke Sungai Porong. Jadi untuk pompa sedotnya itu berada di tengah-tengah itu guys. Ini sebelah kiri saya ini di tengah-tengahnya ada tempat pompa untuk memompa lumpur Lapindo ini menuju ke Sungai Porong. Dan di depan ini informasi dari Bapak ojek ini kiri saya ini adalah pondok yang dulu banyak santrinya dan masyhur di desa ini. Sekarang tinggal nama dan sudah direlokasi ke tempat lain di daerah Sidoarjo ini. Nah, ini adalah ujung dari tempat kita berkendara untuk bisa memantau menuju ke titik semburan. Kurang lebih kalau informasi dari beliau ini itu 300 meter. Nah, ini guys, bisa kita lihat di depan ini ada teman-teman atau orang-orang yang lagi melakukan prewed di sini. Jadi
Selain sebagai saksi bisu lumpur lapindo, tempat ini juga bisa dibuat untuk monumen wisata, momentum wisata, ataupun melakukan prewed. Dalamnya piro iki? Dalam. Kalian bisa lihat sendiri, inilah kondisi terdekat dari pusat semburan lumpur. Ini lumpurnya kering-kering, seperti ingat saya di Gunung Bromo, ini seperti ini kondisinya. Nah, ini dia. Nah, itu yang ada asap-asapnya di sana itu adalah pusat semburan dari lumpur lapindo ini. Ini kalau jarak dari saya melakukan video ini, ngambil video ini adalah 300 meter kurang lebih, guys. Dan luas banget ya. Ini memang karena informasi dari Bapak tadi, area terdampaknya yang di dalam ini saja itu 1.200 hektar. Kalian bisa bayangkan, 1 hektarnya aja itu 10.000 meter persegi. Ini 1.200 hektar. Luas banget ya. Nah, ini kita di tempat yang tadi seperti saya sebutkan, dekat dari daerah parkir apabila ada pejabat itu. Ini ada box-box. Ini yang seperti saya sebutkan tadi, pondok pesantren yang tenggelam, yang masyhur dulu itu di sini, dan banyak santrinya sekarang sudah direlokasi ke tempat lain. Nah, ini kita bisa lihat dari dekat kondisi dari air yang berada di daerah lumpur ini. Ini seperti kita berada di tambak atau di lautan, guys. Jadi sekilas seperti kita berada di tambak atau di lautan yang anginnya kenceng, seperti menimbulkan ombak. Kalian bisa lihat sendiri. Ini di sini ini mengandung banyak belerang. Informasi dari Bapak ojek ini. Asli, yang sudah kering itu. Anginnya kenceng banget, guys. Saking kencengnya ini mempengaruhi dari sound dari video ini. Oke, guys, ini kita sudah selesai di area lumpur. Kita akan kembali lagi. Nah, ini sebelum kembali nih, yang seperti saya sebutkan tadi, ini banyak tangki-tangki yang ini tempat dari pekerja yang melakukan sedotan atau menyedot air yang ada di dalam lumpur ini menuju ke Sungai Porong. Oke teman-teman, demikian informasi yang bisa kami berikan bagi Ikimabarovers mengenai lumpur lapindo ini. Semoga video ini menghibur dan memberikan informasi bagi Anda. Tetap stay tune di channel ini dan saksikan terus next video dari kami. Saya akhiri. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.